Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfa Rizky dalam program TVR 17. 4 pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 9 Juni 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, usai rapat kerja dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, potensi kekayaan yang terkandung di Laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar pembangunan nasional. Badan Anggaran DPR RI optimis, visi Indonesia 2045 menjadi negara maju dan pusat peradaban dunia dalam mewujudkan negara poros maritim dan bangsa bahari unggul dapat terwujud. Usai rapat kerja dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan serta berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan perlu diantisipasi dengan baik. Kira kalau itu, tadi kita sudah melihat memang negara kita ini kan terdiri dari 17.000 pulau-pulau, kemudian kita dari sisi ketahanan dan pertahanan itu memang sangat memberikan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi dari berbagai aspek tadi itu menyangkut masalah bagaimana investasi yang masuk di Indonesia dengan sangat selektif sekali dan tentu dari sisi keamanannya, dari sisi sebagai negara maritim yang begitu luasnya, kita bisa memberikan suatu pelayanan yang bagus dari sisi pelayaran transportasi laut dan seperti tadi disampaikan itu juga sangat bagus sekali. Masalah di Aceh itu investasi yang masuk memang masyarakat Aceh menghendaki kan itu ada di darat, tapi para investor menghendaki supaya ditempatkan di laut. Itu juga salah satu faktor karena memang negara kita ini lebih memungkinkan kita bergerak lebih bagus dengan kondisi wilayah kita yang begitu luas ya. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, serta konektivitas antara kawasan demi terwujudnya ekonomi yang berkeadilan. Komisi 5 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah serta kawasan di daerah-daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bay mengatakan, Komisi 5 meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan dan kesejahteraan masyarakat serta konektivitas antara kawasan demi terwujudnya ekonomi. Untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai tema RKP tahun 2023, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian PUPR agar belanja Kementerian tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta konektivitas antara kawasan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Hal senada disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI lainnya, Syarif Abdullah Al-Qadri. Menurutnya, rencana kerja atau program kerja yang dibuat dapat membantu daerah dalam memperlancar terutama infrastruktur karena di daerah masih kesulitan dalam infrastruktur. Yang jelas kita berharap bahwa program ini dapat membantu daerah di dalam memperlancar, terutama infrastruktur. Sekarang ini yang cukup dirasakan oleh daerah memang sangat kesulitan. Artinya bagaimana pemerintah pusat juga memperhatikan terhadap perbaikan infrastruktur yang ada, terutama yang berkaitan dengan kewenangan-kewenangan pusat yang ada di daerah. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Dari Komisi 5 kita beralih ke informasi Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menilai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi.
Irma menilai pasal tentang kewenangan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI perlu direvisi. Menurutnya lembaga kolegium kedokteran harus dibentuk secara independen, bukan di bawah IDI. Terkait dengan adanya pemusatan kekuasaan di hulu dan hilir dalam dunia kedokteran serta monopolistik organisasi profesi yang disampaikan oleh pengurus pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Anggota pemerhati pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan, Ahmad Joyo Sugito, mengatakan saat ini terjadi pemusatan kekuasaan di hulu dan hilir di dalam dunia kedokteran. Bapak katakan tadi bahwa tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi misalnya IDI lebih tinggi dari kolegium, IDI lebih tinggi dari itu tidak ada. Jadi semuanya ada dengan tugas masing-masing. Kolegium mengurusi pendidikan, MKK ngurusin etik, itu mengurusi cabang ilmu, IDI mengurusi kesejahteraannya gitu. Jadi masing-masing. Kira-kira Menanggapi hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani menilai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi. Pada prinsipnya memang Undang-Undang Praktik Kedokteran ini kan memang sudah lama dibentuk ya, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman. Dengan banyaknya temuan-temuan baru, kemudian teknologi baru di dunia kesehatan, seharusnya memang undang-undang ini harus direvisi. Hilman Hidayat, Diva dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sudah selayaknya diperbarui. Karena hukum harus tumbuh sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan juga teknologi saat ini. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini dinilai banyak pihak sudah tidak relevan dengan sistem hukum pidana yang ideal.
Untuk itu DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan RKUHP dengan melihat perubahan hukum yang ada, agar RKUHP bisa menjadi payung besar hukum pidana yang akan menjaga kedaulatan hukum Indonesia. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Awalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indië, buatan pemerintah Belanda, diberlakukan pada tahun 1918. Setelah Indonesia merdeka, lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, KUHP lahir dan menghapus aturan warisan Belanda, kemudian menjadi acuan hukum pidana positif hingga sekarang. Undang-undang KUHP yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika zaman dan kondisi hukum di Indonesia. Pengaturan tentang hukum pun didominasi dengan hukuman pembatasan kebebasan atau hukuman penjara yang turut menyumbang masalah pada kelebihan kapasitas di lapas, serta sejumlah masalah lain yang berkaitan perkara pidana. Sempat tertunda pengesahannya di tahun 2019. Revisi KUHP mendapat penolakan berupa aksi demonstrasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di depan Kompleks Parlemen Senayan. Kini, revisi KUHP masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020 hingga 2024 dan prolegnas prioritas tahun 2022. Harapannya bisa diselesaikan pada masa sidang kelima DPR RI tahun 2022. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyatakan, koreksi dari masyarakat justru diperlukan dalam pembahasan RKUHP. Siapapun yang masih belum jelas, siapapun yang masih mengatakan ada kurangnya, harus disempurnakan, datang ke kita. Ya. Dalam sesingkat-singkatnya kita akan berdiskusi, dan memang kalaupun terbukti, kita harus lakukan upaya korektif. Ya. Nanti kita lakukan pembahasan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan, jika pembahasan sudah selesai, setiap fraksi di DPR RI diharapkan bisa menelaah kembali isi dari revisi tersebut. Karena KUHP akan dijadikan payung dasar hukum yang mengatur delik pidana yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, Nasir juga berharap agar aktivis maupun stakeholder diberikan ruang untuk memberikan masukan dan koreksi. Mereka para akademisi dan juga para aktivis yang selama ini memang menguliti satu persatu perubahan kitab hukum pidana kita tersebut. Harapan kami mudah-mudahan DPR bisa memberi ruang untuk mereka, ya, memberikan ruang pada mereka. Apakah ruang untuk mereka itu diberikan melalui fraksi-fraksi atau diberikan ruang secara langsung kepada mereka. Nasir Jamil menambahkan masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki berkaitan dengan beberapa peraturan hukum yang belum sinkron dengan KUHP terkait hukuman sanksi yang beririsan dengan undang-undang lainnya. Dalam kesempatan lain, saat menjadi narasumber dalam diskusi forum legislasi bertajuk Revisi KUHP dan Nasib Hukum Indonesia di Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan kembali menjelaskan setelah melalui perjalanan pembahasan yang sangat panjang serta melibatkan para ahli dan masyarakat di seluruh Indonesia, revisi KUHP diyakini akan menjadi undang-undang yang terbaik dan revolusioner. Menurutnya, pembahasan revisi KUHP telah dilakukan dengan sangat detail dan penuh kehati-hatian, sehingga akan menjadi kitab yang berguna bagi bangsa dan negara. Saya bersaksi bahwa RKUHP ini mungkin satu-satunya undang-undang atau RKUHP atau rancangan undang-undang yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Bayangkan sudah sampai 7 presiden, sudah melibatkan ratusan ahli, dan beberapa ahli sekarang ini hanya tinggal beberapa lah yang ada, Prof. Tuti dan sebagainya. Ya. Melibatkan semua elemen masyarakat tanpa ada yang kurang, dari Sabang sampai Merauke. Satu-satu perkata, tidak hanya ayat, ya, diksi kata pun dibahas. Terkait 14 isu krusial yang menjadi sorotan publik, PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dahana Putra mengatakan, sejak penundaan pembahasan revisi KUHP di tahun 2019, pemerintah bersama DPR RI telah melakukan sosialisasi yang masif
kepada para stakeholder dan seluruh masyarakat di Indonesia sebagai upaya penyempurnaan revisi KUHP. Waktu itu kami pun juga melihat berbagai perkembangan yang disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa, maupun juga media. Nah, waktu itu ternyata kami menghimpun ada 14 klaster yang dituntut oleh masyarakat mahasiswa. Nah, tentunya 14 klaster ini kami pun juga mendalami. Jadi waktu 2019 itu ditunda pembahasannya dan kami pun juga sampai saat ini pun juga melakukan langkah-langkah. Kita sosialisasi ke berbagai stakeholder, ke 12 provinsi, bahkan juga masifnya dengan virtual. Upaya pembaruan hukum pidana terus berjalan sejak tahun 1958. Penyusunan revisi KUHP selalu menarik perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait substansi atau norma baru dan tak jarang menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan revisi KUHP dengan melihat perubahan hukum yang ada agar revisi KUHP bisa menjadi payung besar hukum pidana yang akan menjaga kedaulatan hukum Indonesia dan melindungi masyarakat dalam kondisi apapun. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyoroti adanya sejumlah kegaduhan dalam proses pemilihan penjabat atau PJ Kepala Daerah. Mulai dari adanya gubernur yang menolak melantik PJ Kepala Daerah pilihan Kementerian Dalam Negeri, sampai yang terbaru adalah penjabat yang mengundurkan diri. Informasi lengkapnya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 17. Pengunduran diri pejabat Bupati Banggai Kepulauan Dahri Saleh usai 15 menit dilantik menuai polemik. Polemik ini terjadi akibat dari pola komunikasi yang tidak baik, di mana seharusnya Kemendagri yang memiliki kewenangan menunjuk penjabat kepala daerah seharusnya dapat berkoordinasi dengan gubernur. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Elisa Purba dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Endro Yaman. Baik, terima kasih pemirsa, dan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu ada salah seorang pejabat dari bupati di daerah Bangkep atau Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah yang mengundurkan diri usai 15 menit dilantik menjadi pejabat bupati. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI. Dan Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Boleh berbincang sedikit Pak terkait dengan adanya pejabat bupati di Bangkep Pak. Nah, apakah setelah mengundurkan diri ini sudah bagaimana respon dari Komisi 2 Pak? Ya, ini sesuatu hal kejadian yang baru di di Republik Indonesia ini terkait dengan
mundurnya pejabat bupati yang baru dilantik. Jadi ini memang sesuatu hal yang baru, biasanya ada sesuatu kebijakan yang baru itu biasanya ada sesuatu yang resisten. Sebenarnya itu dari pemerintah, dari Pak Mendagri itu juga berdasarkan Undang-Undang ASN. Dan yang kebiasaan yang selama ini sebelumnya itu juga benar juga kaitannya terkait dengan gubernur itu sebagai kepala daerah juga pembina ASN di daerah yang berhak mengusulkan. Nah, kalau di dalam Undang-Undang ASN juga jelas tertera bahwa ASN yang mempunyai golongan atau tataran yang golongan yang cukup itu berhak untuk menjadi pejabat di daerah. Nah, persoalan ini menjadi meruncing begitu mau mendekati pemilu 2024 kan, masalah kepentingan. Ini masalah proses demokrasi, pematangan demokrasi di mana ini harus diselesaikan secara dialog. Memang yang namanya kepala daerah, pejabat kepala daerah ini lain dengan kepala daerah. Ini yang harus kami ingatkan kepada pejabat-pejabat yang lainnya, pejabat kepala daerah, kaitannya bahwa mereka itu ditunjuk bukan berdasarkan akuntabilitas elektoral yang ada, tapi berdasarkan penunjukan dari pemerintah mewakili kepentingan pemerintah. Oleh karena itu harus mampu merangkul terhadap kepentingan-kepentingan situasi masyarakat di daerah. Nah, ini juga menjadi pelajaran juga bagi pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri, bahwa ini ada hal-hal yang harus diselesaikan melalui dialog. Ini kelemahannya Pak Mendagri ini tidak melakukan dialog secara terbuka terhadap mereka kepala daerah. Tidak boleh model sekarang era demokrasi ini bersikap otoriter. Pemerintah benar, bukan. Ini benar belum tentu tepat. Karena apa? Karena harus ada dialog sebelumnya. Apalagi ada keputusan MK kan. Keputusan MK jelas menyatakan harus dilakukan yang sesuatu yang transparan, malah dengan aturan-aturan yang baik. Ini kelemahannya adalah tidak ada ruang dialog antara daerah dengan pemerintah pusat. Nah Pak, kalau terkait dengan diperbolehkan atau tidak, apakah pejabat kepala daerah memang sesuai peraturannya diperbolehkan Pak untuk mengundurkan diri dalam jangka waktu yang begitu cepat? Kalau itu tidak ada aturannya, jadi mengundurkan diri itu hak dari pejabat kepala daerah. Karena merasa itu nanti tidak akan efektif menjalankan pemerintahan di daerah karena memang situasi sudah berubah, demokrasi sudah mensyaratkan bottom up gitu. Nah Pak, bagaimana dengan apakah sebelumnya sudah dipertanyakan kepada calon dari PJ-nya untuk mengenai jabatan yang baru, dan karena ini kan bisa menghambat roda pemerintahan juga Pak jika misalnya nanti kita ada pemilihan lagi lalu mengundurkan diri Pak? Ini urusan internal Kementerian Dalam Negeri. Seharusnya itu dilakukan pembicaraan awal untuk terkait dengan posisi yang ada. Ini kan kaitannya dengan karena ASN ya. Karena ASN dia itu taat terhadap perintah atasan kan gitu. Berarti mengundurkan diri karena ada perintah dari gubernur ya Pak untuk mengundurkan diri dari pejabat dari bupatinya. Bukan karena didesak oleh gubernur, tapi pejabat yang ada itu merasa tidak akan efektif dengan situasi konflik perdebatan di daerah. Oke Pak, saya rasa sudah cukup Pak. Baik, terima kasih pemirsa, dan demikian tadi hasil wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, dan kita harapkan ke depannya tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini yang dapat menghambat roda pemerintahan di Indonesia. Kembali ke studio. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda pemirsa, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Kamis 9 Juni 2022? Bersama dengan saya Subki Abdul, kita akan bahas nih apa saja menjadi headline media online yang terbit pada sore hari ini. Kira-kira ada apa ya? Kali ini kita mengenai Komisi 5 DPR RI yang mendorong peralihan kewenangan penerbitan SIM dari Polri ke Kementerian Perhubungan. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda nih sejumlah headline media online dari Berita 1 dan juga dari Kompas. Ini terkait dengan bagaimana anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama mendorong peralihan terkait dengan kewenangan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM dari Polri kepada Kementerian Perhubungan. Meskipun belum secara resmi masuk program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2022, tapi Komisi 5 DPR RI tetap mengedepankan rapat dengan pemerintah dan juga stakeholder terkait. Suryadi menyampaikan jika pada tahap penyusunan awal untuk pembahasan rancangan undang-undang LLAJ, Komisi 5 DPR RI ini telah menerima masukan dari sejumlah pihak. Ini diantaranya Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Polri, penyedia jasa aplikasi, pakar, akademisi, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi mengatakan angka kecelakaan yang cukup tinggi di Indonesia ini disebabkan banyak faktor, diantaranya infrastruktur jalan hingga kendaraan. YLKI menyebutkan masih ada yang luput nih dari pengawasan, yakni faktor penerbitan SIM. Menurut Tulus, idealnya proses SIM itu tidak 100% menjadi kewenangan kepolisian baik dalam konteks uji SIM, penerbitan, ataupun juga penegakan hukum. Bagaimana? Setuju untuk dikembalikan ke Kementerian Perhubungan? Kita beralih ke informasi headline media online selanjutnya nih. DPR dan juga penyelenggara pemilu sepakat menyetujui PKPU tentang jadwal dan juga tahapan pemilu 2024. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, pemirsa. Ini sejumlah headline media online yang terbit pada hari ini membahas terkait dengan kesepakatan antara pemerintah dan juga pastinya DPR dan juga penyelenggara pemilu menyetujui peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang tahapan dan juga jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal itu disepakati dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP di Kompleks Parlemen Senayan Selasa 7 Juni 2022 lalu. Ya pemirsa, nih setelah disetujui dalam RDP, maka rancangan PKPU selanjutnya akan diundangkan ke KPU ke Kementerian Hukum dan HAM. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh aspek persiapan dan juga pemilu di 2024, termasuk menerbitkan instruksi Presiden tentang pengadaan barang, jasa, dan juga kegiatan terkait kelancaran pendistribusian logistik pemilu 2024. Pemirsa, beberapa hal yang disepakati dalam RDP tersebut ini adalah tentang durasi masa kampanye dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung masa kampanye pemilu 2024 yang sebelumnya 90 hari menjadi 75 hari. Ya, bisa itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 5 DPR RI yang mendorong peralihan kewenangan penerbitan SIM, juga tentang jadwal dan juga tahapan pemilu 2024. Kembali ke rekan kami, Alfat. Ya, terima kasih Yuki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.